Puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya, salam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kembali kita beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita beribadah secara online, kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap memberkati kita semua. Untuk itu saya mau ajak kita semua siapkan hati untuk menghadap Tuhan pagi hari ini. Kita mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia baik. Dia sungguh baik, sangat baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita mau katakan dulu pujian ini. Haleluya. Tuhan baik, baik, baik.
Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Dia baik bagiku. Haleluya. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Dia baik baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, baik bagiku. Haleluya. Oh, Yesus baik, Yesus baik, Dia baik bagiku. Yesus baik, Yesus baik, Dia baik bagiku. Sekali lagi, Yesus baik, Dia baik bagiku. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan, selama-lamanya Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu baik buat kami. Engkau selalu baik, bahkan tidak pernah berkesudahan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar ibadah pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Allah kita. Dia Allah bangkit dari kematian. Dia hidup untuk selama-lamanya. Namanya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengatakan pujian ini. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia hidup untuk selama-lamanya untuk kita semuanya. Haleluya. Sungguh kami bangga kepadamu Tuhan Yesus, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari kita mengatakan pujian ini. Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah berkataku. Kuasa bangkit kalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah benarku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah dan kuasaku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah dan Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus.
Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Sungguh Kau baik, sangat baik. Bahkan untuk selama-lamanya kasih Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu selama-lamanya. Haleluya. Kita percaya di Allah yang luar biasa, di Allah yang bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau mau datang ke dalam dunia ini untuk menebus kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Raja segala raja. Setiap mulut pasti bertelut, setiap lidah pasti mengaku bahwa Engkaulah Tuhan untuk selama-lamanya. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dia maha mulia, Dia maha besar. Dialah Yesus yang kami puji, yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami umat-Mu ya Tuhan, kami menyembah Engkau. Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai.
seperti Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya yang kami puji, kami sembah, dan Engkau yang bertahta sebagai Raja untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu, karena Engkau layak. Yesus, Engkau layak terima semua pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Untuk doa firman, saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom saudara-saudara, mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Terpujilah Engkau Mesias kami, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kau urapi aku selaku hamba-Mu, memberikan firman-Mu, dan semua orang yang mendengarnya biar percaya dengan iman dan melakukannya. Terpujilah Engkau Mesias kami, Tuhan Yesus Kristus, kekal dan untuk selamanya. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berbahagia orang mendengar firman Tuhan, percaya dengan iman dan melakukan. Kenapa kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan? Ayo kita tanya, kenapa? Dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memuncul kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kita lihat kenapa kita mesti serahkan. Jawabannya ya terambil dari Yeremia, tunggu saudara ya, Yeremia 10 ayat 23 yang berbunyi begini. Aku tahu, kata Yeremia, ya Tuhan, manusia tidak berkuasa menentukan jalannya, dan orang berjalan tidak berkuasa menentukan belakangnya. Makanya kita tidak berkuasa untuk menentukan jalan kita dan menentukan jalan kita. Tidak berkuasa. Ya, kita lihat lagi yang terambil dari Alkitab, yang terjadi dari Yesaya, itu Yakobus 4 ayat 14. Kita lihat ya, Yakobus 4 tunggu saudara ya, saya lihat dulu. Yakobus 4 ayat 14 yang berbunyi begini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita tidak tahu bakal apa yang terjadi besok. Banyak orang pergi ke tukang ahli nujum, tukang kuamnya, tanyakan nasibnya bagaimana tahun ini. Nggak ada yang tahu, saudara, ya. Nggak ada yang tahu mengenai hari esok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu namanya gone with the wind. Lenyap bersama angin, nggak tahu ya. Kita buka lagi yang terambil dari Amsal 27 ayat yang pertama. Janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jangan kita bilang, wah saya tahu dah hidup saya cari uang, saya miliuner, kaya, tapi nggak percaya Yesus, nggak ada gunanya saudara. Nggak bakal tahu apa yang terjadi hari esok. Kita lihat suami istri sehat walafiat, tahu-taunya mati suaminya besok pagi, nggak sakit nggak apa, mati. Tuhan panggil mau bilang apa? Ayo, nggak ada orang yang tahu. Makanya saudara nggak usah pergi ke ahli nujum, tukang kuamnya, untuk melihat peruntungan saudara. Nggak ada yang tahu lah, ya, nggak ada yang tahu. Kalau ahli nujum bisa tahu anak berapa, berarti Tuhan nggak punya kuasa sama sekali. Dia kasih kita hidup, Dia kasih kita nafas. Nggak mungkin kalau kita nggak percaya kepada Dia. Ya, makanya kita harus percaya kepada Dia. Ya, jangan saudara pikir, waduh kalau kaya nggak mungkin lah bisa kenapa-napa. Kita lihat yang terambil dari Amsal 14 ayat 12.
yang berbunyi, ada jalan yang sangka orang lurus, kaya, tapi ujungnya menuju maut. Kenapa? Tidak terima Yesus. Sekalipun dia kaya, tapi dia tidak terima Yesus. Itulah sangka orang lurus, kaya, bisa menjamin hidupnya, tapi ujungnya menuju maut. Jadi nggak ada gunanya, saudara. Ya, jadi saudara, kita nggak tahu hari esok bakal terjadi apa hidup kita. Kita tahu sekarang kita bisa hidup, itu anugerah, blessing from the God. Itu karunia dari Tuhan. Jangan kita pikir hari besok. Kita nggak tahu apa bakal terjadi apa terjadinya. Ya, makanya saudara, jangan pikir, oh mentang-mentang kaya, nggak bisa apa-apa, nggak kata susah. Kita lihat sekarang yang terambil dari Mazmur 47, Mazmur bukan Mazmur, yang terambil dari Mazmur 49. Sorry, Mazmur 49 ayat 17 sampai 21. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia, sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap diri sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia dengan segala kegilangannya tidak punya pengertian, boleh samakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadinya jangan takut kalau orang menjadi kaya, dia bilang saya nggak bakal susah, duit saya banyak, waduh cuma saya banyak. Apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktunya semuanya itu tidak akan dibawa serta. Kalau orang udah mati, kayaknya tidak akan dibawa ke liang kubur. Kalau ditanam, dia taruh di liang kubur, dia gasir sama orang, dia mahal diambil orang-orang. Sebab pada waktunya semuanya tidak akan dibawa serta, yaitu kekayaan, kemuliaan tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun yang menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya karena dia kaya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik bukan berbuat jahat terhadap dirinya, suka tolong orang ya yang susah, namun ia nggak percaya Tuhan, ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk semuanya. Perhatikan, manusia yang dengan segala kegebilangan kekayaannya tapi tidak akui Tuhan Yesus, tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Nggak ada gunanya saudara, kaya juga percuma kalau nggak percaya Yesus. Sama juga hewan yang dibinasakan. Ya, jadi nggak ada gunanya. Saudara ingat, orang berpikir mana kaya kalau tidak terima Yesus nggak ada gunanya. Orang kaya paling takut mati. Kenapa? Kekayaannya banyak, takut mati. Kita lihat ya, orang kaya bergantung kepada hartanya, benar nggak? Kita ambil, kita lihat dari Matius 6 ayat 21. Apa dikatakan? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, ini buat orang kaya. Karena di mana hartamu berada, dia kaya, di situ juga hatimu berada. Nggak percaya Yesus, percaya kekayaannya, ini tolol namanya. Dia nggak tahu siapa dia sebenarnya. Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang berikan semuanya kekayaan. Kalau kita dapat kaya, percaya kepada Tuhan, jangan kepada kekayaan kita. Jangan saudara, nggak ada gunanya saudara. Kalau nggak terima Yesus, ya saudara, aduh, bapak belura, mati masuk dalam neraka, bukan kerajaan surga masuknya, bukan saudara. Tuhan datang kedua kali, pasti menghakimi perbuatan orang. Selama hidupnya dikasih kesempatan untuk percaya menjadi pelaku firman. Orang mau nggak apa enggak? Kalau orang nggak mau, salah dia sendiri. Ada waktunya saudara. Ya, tunggu waktunya. Nggak bisa lawan. Pasti dia datang. Jangan bilang dia nggak datang. Dia pasti datang. Dia menghakimi kita sama kamu hidup di dunia. Aku berikan rezeki kepadamu. Engkau kaya, engkau terima aku apa enggak? Lihat saudara. Lihat saudara. Jangan saudara berkata, waduh, kita nggak mungkin lah bisa susah. Kita lihat lagi lebih lanjut. Buat orang berduit ya, yang terambil dari
Matius 12 ayat 15 sampai 21. Sorry. Bukan Matius, Lukas 12, bukan Matius, Lukas. Lukas 12 ayat 15 sampai ayat 21 yang berbunyi begini. Jagalah, berjaga-jagalah, waspada segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya. Kemudian dia mengatakan kepada mereka, ada seorang kaya tanya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan ku berbuat. Aku merombak lumbung-lumbungku dan aku mendirikan yang lebih besar, dan aku menyimpan di dalamnya dan segala gandum dan barangku. Setelah itu ia akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Perhatikan. Tapi firman Allah kepadanya, hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya orang yang mengumpul harta bagi diri sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nggak ada gunanya, saudara. Ya, tadi dikatakan apa? Berjaga-jaga dan berwaspada terhadap ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, kaya, hidupnya tidak bergantung pada kekayaan itu, karena dia tidak percaya Yesus. Kemudian ia berkata kepada perumpamaan, katanya, ada seorang kaya tanya berlimpah-limpah hasilnya. Banyak orang kaya punya tanah berlimpah-limpah. Ia bertanya dalam hati, apakah yang harus aku berbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasilku. Saking kayanya nggak ada tempat untuk menyimpan. Lalu ia berkata, akan ku rombak lumbung-lumbungku dan aku mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangnya. Setelah itu aku berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minum, dan bersenang. Perhatikan. Tapi firman Allah kepadanya, hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpul harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi saudara, pegang firman Tuhan, percaya dengan iman dan lakukannya. Jangan bergantung kepada kekayaan saudara. Saudara kaya, nggak ada gunanya saudara. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kalau Tuhan ambil mati, mau bilang apa? Mau bilang apa, saudara? Nggak ada yang tahu. Nah, tukang kue juga kalau saudara pergi percuma, nggak ada gunanya. Dia juga manusia, ya, nggak tahu apa-apa. Cuma yang tahu Tuhan. Ya, kita lihat lagi berlanjut. Yang terambil dari kita lihat sekarang yang terambil dari Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkan, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. 21. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Orang kaya terima Yesus susah, saudara. Susah setengah mati lah. Dia bergantung ke perkayaannya. Meskipun dia pergi gereja, nggak ada gunanya, saudara. Nggak ada gunanya pergi gereja. Dia cuma bergantung kepada kekayaan, cuma pelabi doang pergi gereja sebagai orang Kristen, anak Tuhan. Tapi nggak percaya firman, nggak ada gunanya, saudara. Nggak ada gunanya. Kekayaan saudara tidak bisa menolong. Pergi kepada Dia. Dia akan menolong saudara. Percayalah sama saya. Ya, juga buat orang yang percaya pada Yesus, jangan tidak percaya dengan iman dan melakukannya. Kita ambil dari 1 Timotius 6 ayat 10.
Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Itu orang beriman. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya berbagai duka. Lihat saudara, berapa banyak sekarang gereja dipercayakan si anggota gereja jadi kasir, ternyata dia pakai buat rumah tangganya. Meskipun kalau masih nggak tahu, Tuhan tahu nggak? Tahu. Dikatakan kena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh karena dia jadi kasir, waduh hebat, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Artinya firman Tuhan dia abaikan. Yang penting buat keluargaku bisa senang. Akhirnya ketahuan juga, sepandai-pandainya tupai melompat dari pohon ke pohon, akhirnya jatuh juga ke tanah. Begitu juga orang, sepandai-pandainya orang mencuri pasti ketahuan. Bagaimana di hadapan Tuhan? Mungkin orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, semua jalan orang terbuka di mata Dia dan harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia. Jadi saudara, jangan macam-macam lah. Sebab Tuhan itu tahu. Dia yang ciptakan manusia. Masa Dia nggak tahu? Kita lihat, benar nggak Dia ciptakan manusia? Kita lihat dari Kejadian 2 ayat 7. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Makanya orang mati akhirnya tanah kembali ke tanah, ya, dan menghembus napasnya ke dalam hidupnya, ke hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Nggak selamanya hidup, ada batas waktunya manusia hidup di dunia. Kalau Tuhan tarik ke rohnya, manusia mana? Matilah, kembali kepada tanah. Ya, kembali kepada tanah, mempertanggungjawabkan perbuatan selama dia hidup di dunia ini. Ya, makanya saudara, Tuhan itu luar biasa. Dia yang ciptakan manusia, masih nggak tahu. Kita lihat, manusia nggak selamanya hidup. Kita buka dari Kejadian 6 ayat 3. Beginilah firman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun. Kalau orang bisa umur sampai lebih 120 tahun, diberi kesempatan sama Tuhan untuk bertobat, untuk percaya Tuhan dengan iman dan melakukan, untuk bertobat. Tapi kalau udah batas waktunya masih nggak mau bertobat, ngapain? Tuhan bilang, gua kasih hidup lama-lama, gua cabut rohnya, mati saudara, kembali kepada tanah. Kembali kepada tanah. Maka saudara, percumalah saudara. Ya, kalau kita nggak takut sama Tuhan, kita nggak tahu Pak. Tadi yang saya sebut, kita tahu apa yang terjadi besok. Hidup atau mati nggak tahu. Jangan bilang saudara, saya sehat, saya udah checking kepada dokter. Waduh, tubuh saya sehat, nggak ada penyakit. Kalau Tuhan tarik, mau bilang apa? Rohnya mati saudara. Mati saudara, nggak bisa hidup lagi kembali. Ya, nah kita lihat bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan. Kita lihat sekarang yang terambil dari Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kabar perintah akan menerima balasan. Siapa meremehkan firman, jangan meremehkan firman, menanggung akibatnya. Tapi taat kabar perintah firman akan menerima balasan. Firman itu yang menjamin saudara untuk hidup kekal di atas bumi ini. Tuhan berikan kesempatan kepada saudara. Ya, jangan meremehkan. Orang suka meremehkan firman. Gua kaya, nggak usahlah percaya Tuhan dah. Kalau gua percaya juga cuma apalagi mulut doang, tapi gua nggak percaya firman. Salah saudara. Kita lihat lagi Amsal 19 ayat 16 yang berbunyi begini. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tapi siapa menghina firman akan mati saudara. Ya, pegang pada perintah, ya firman, percaya dengan iman, lakukan, memelihara nyawanya. Tapi siapa menghina firman akan mati saudara. Ya, jangan menghina firman. Ya, banyak orang kaya berkata, aku kaya, nggak usah firman dah, meskipun aku percaya Yesus, nggak usahlah firman. Ya, tetap aja saudara, menghina firman itu namanya akan mati saudara. Maka saudara ya, kasih teman saudara, pegang firman Tuhan. Kita lihat lagi dari Amsal 8 ayat
36. Karena siapa mendapat aku mendapat hidup, tetapi Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Lihat saudara, karena siapa mendapat aku mendapat firman, perjanjian lama, perjanjian baru, yang tulis Alkitab mendapat hidup, dan Tuhan berkenan akan dia, berkenan. Tapi siapa tidak mendapat aku merugikan dirinya. Semua orang yang benci aku mencintai maut. Jadi terima Yesus selama saudara hidup, percaya dengan iman dan lakukan. Jangan kita bergantung kepada kekayaan kita. Nggak ada gunanya saudara bergantung kepada kekayaan kita. Entah mati nggak dibawa saudara mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita kepada Tuhan. Lihat saudara. Jadi saudara, kita lihat lagi firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Aku pintu, artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus yang iman dan lakukan. Barang siapa masuk melalui aku, percaya kepada Tuhan, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput, yaitu firman Tuhan. Ya, kalau kita pergi gereja, kita percaya dengan iman, lakukan. Jangan pergi gereja nggak lakukan, nggak ada gunanya saudara. Ya, nggak ada gunanya. Benar nggak saudara? Jadi orang Kristen nggak ada gunanya. Kita lihat benar apa enggak? Kita buka Matius 15 ayat 89. Bangsa ini memulai aku dengan bibirnya pergi gereja, ya, pada hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajarannya mereka ajarkan ialah perintah manusia. Aduh, ya, jangan soal lihat orang pergi gereja rajin berdoa absen, percaya belum tentu yang tahu mah Tuhan. Kita lihat, waduh, itu orang rajin gereja, suami istri sama anak-anaknya, pasti dia percaya Tuhan. Belum tentu saudara. Ya, gampang kalau mau lihat Tuhan Yesus, gampang. Ya, kalau mau lihat percaya dengan iman dan lakukan, kita lakukan firman Tuhan, pasti diberkati. Ya, Tuhan nggak lihat orang pintar dan orang bodoh, yang percaya firmanku itu yang berkenan kepadaku. Makanya saudara pergi gereja, jangan bilang orang lihat saudara rajin, hujan pergi gereja, belum tentu saudara percaya. Saudara percaya kepada kekayaan saudara. Lihat, saya bukan ngomong gede atau ngomong besar mulut. Waktu saya dapat berkat, saya belum punya rumah, masih kontrak. Tapi bukan saya beli rumah, utama gereja dulu. Gereja dulu, ubinya, lukisannya, semua udah komplit ke gereja, baru saya beli rumah. Tapi orang lain utamakan rumah dulu, belum punya, baru gereja. Itu terbalik. Utamakan Tuhan dulu, baru urusan kita. Kita ini dari dia. Nggak percaya, kita lihat sekarang yang terambil Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap hatimu. Perhatikan 38-nya. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihmu sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lihat saudara, pada kedua hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang pertama, kasih Tuhan Allahmu. Tapi kita bukan kasih Tuhan Allahmu. Yang pertama, kasih keluarga kita. Kita belum punya rumah, kita beli rumah dulu dong, baru bangun gereja. Itu salah saudara. Saya orang bodoh, waktu saya dapat berkat, saya masih kontrak. Bukan saya beli rumah dulu, tapi gereja dulu. Lihat, ya, gereja dulu saya utamakan. Udah gereja selesai, baru kedua urusan saya. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Tapi sekarang orang lain, ya, belum punya rumah, beli rumah dulu, baru urusan gereja. Kita aktif. Salah.
Ya, hukum yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, baru kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Kepada dua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, saudara, kita harus percaya kepada firman Tuhan. Kalau saudara nggak utama firman Tuhan, celaka saudara, matilah saudara. Hidup saudara nggak ada gunanya. Mati juga harta benda nggak dibawa saudara. Tapi untuk amal Tuhan kita masuk ke kerajaan surga. Saya tidak perpanjang firman Tuhan sampai sini. Mari kita berdoa. Terpujilah Mesias kami. Kami percaya akan firman-Mu dengan iman dan lakukannya. Terima kasih, firman-Mu terang bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak bisa menguasai kami. Haleluya, Yesus, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan hari ini melalui Bapak Gembala. Dan tiba saatnya kita akan terima perjamuan kudus. Dan sambil kita akan meminum perjamuan kudus, makan perjamuan kudus hari ini, kita sama-sama akan naikkan pujian bagi Tuhan. Pujian ini berkata, karya terbesar yang sudah Tuhan buat di kayu salib. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, mari kita adakan perjamuan kudus. Dengar firman yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengaku itu Tuhan, ia menantang hukuman atas dirinya. Mari kita saudara, kita minta ampun akan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami yang hari ini maupun hari yang telah lalu, lewat perkataan, perbuatan, dan pikiran. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Saudara-saudaraku, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Yesus. Mari kita memakan dengan iman dalam nama Yesus. Makanlah saudaraku. Air anggur ini adalah lambang dari Yesus. Mari kita meminum dalam nama Yesus. Minumlah saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus atas perjamuan kudus yang perjamuan kudus yang kami lakukan ini dalam nama Yesus. Saudara-saudara, angkatlah tangan saudara tinggi-tinggi. Terimalah berkat
kasih karunia Tuhan Yesus dan anugerah daripada Roh Kudus menyertamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kembali saya ingatkan untuk kita semua untuk selalu ikuti ibadah online kita di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu mulai jam 9 pagi. Dan jangan lupa untuk like, share, komentar, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.